أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih buat yang sudah mengirimkan testimoninya, saran, kritikan di Twitter kami @Yusuf_Mansur. Sekedar berbagi kepada Anda pemirsa, ada yang masuk ke kami mengaku didatangi oleh Yusuf Mansur ketika berada di Madinah kemarin. Pada saat ibadah haji di Baitullah kemarin, beliau, Tito namanya, katanya didatangi oleh saya di dalam mimpinya di Madinah. Sahabat kami namanya Tito ini kemudian cerita bahwa saya dengan logat Betawinya nanya sama dia, "Weh, lu tahu nggak kenapa lu bisa pergi haji ke sini, ke Mekah, ke Madinah?" Tito di dalam impinya, di dalam tidurnya menjawab tidak tahu. Lalu saya katanya mengatakan, "Karena kamu memberi makan kacang hijau orang-orang yang sholat Jumat sepanjang tahun. Itulah yang membuat kamu kemudian bisa berangkat ke Baitullah Haram." Nah pemirsa, saya menunggu nih yang begini-gini saudara bagi kepada kami supaya bisa kami bagi lagi kepada Anda semua pemirsa yang lain. Ada lagi yang testimoni kepada saya, "Ustadz, alhamdulillah saya punya utang banyak. Sekarang saya menyadari," begitu dia kirim lewat Twitter kami @Yusuf_Mansur, "sekarang kami menyadari dosa-dosa kami. Ustadz, doakan saya, doakan suami saya, kami akan konsentrasi bukan di utang lagi, kami akan konsentrasi di pertaubatan kami atas zinanya kami. Kami akan konsentrasi di pertaubatan kami atas lamanya kami tidak pernah sholat malam. Kami akan berkonsentrasi bukan di utang lagi, tapi kami berkonsentrasi bagaimana caranya antara saya dan suami saya," begitu kata ini orang, "bisa mengingatkan sholat duha, sholat tepat waktu dan seterusnya." Hari ini pemirsa, kita akan belajar tentang matahari. Ya, kita akan belajar tentang matahari. Yuk, kita lihat kertas berikut ini. Saya sudah tuliskan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ayat yang ke-13 surah An-Naba. Wa ja'alna sirajan wahaja. Ya, dan kami sudah menjadikan matahari itu sebagai pelita yang terang benderang. Nah ini saya udah tulis nih tafsirnya. Di surah Al-Mu'in begini bunyi tafsirnya. Wa ja'alna fis samai asy-syamsa. Kamilah yang telah menjadikan di langit itu ada matahari, asy-syamsa.
misbahan sebagai lampu, ya. Zahiran, mudian, sama ini terang benderang begitu. Balighun fil hararah, panasnya itu ampun-ampunan. Kita ini terbiasa melihat matahari, the sun. Kita terbiasa melihat matahari, jadi sama matahari itu udah nggak aneh. Oh, udah terang ya. Oh, udah tinggi ya. Kita tidak pernah kemudian merenungi betapa dahsyatnya Allah telah menjadikan matahari itu buat kita semua. Ketika kita belajar biologi, saat kita kecil kita belajar bagaimana kemudian matahari berinteraksi dengan seluruh alam ini, berinteraksi dengan lautan, berinteraksi dengan gunung-gunung, melengkapi semua. Dan subhanallahnya, ini semua diciptakan oleh Allah buat kita manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kemudian kita dustakan? Pemirsa, mari kita lihat tayangan ya yang berikut ini tentang matahari, tentang the sun. Bagaimana matahari itu Allah ciptakan dan seperti apa? Mudah-mudahan iman kita bertambah dengan mengetahui ciptaan Allah, hingga kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta semua yang ada di muka bumi dan di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan teruskan setelah melihat tayangan yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur ya. Pemirsa, saya mengingatkan kepada saudara semua untuk memberikan testimoni saudara, pengalaman saudara, kisah-kisah saudara ketika saudara berinteraksi dengan Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv ini. Ya, saya juga menerima SMS atau Twitter dari pemirsa, bunyinya seperti ini. Alhamdulillah Ustadz, saya punya utang. Dan saya sudah jalankan apa yang Ustadz sampaikan di acara pagi di Antv. Hingga kini alhamdulillah utangnya belum selesai. Ya iyalah, orang acara kita aja baru sebulanan kali, apa 2 bulan. Ya, tapi yang Masya Allahnya dia bilang adalah utangnya memang belum selesai. Tapi sudah ada yang mengajak dia umroh. Barakallah, mudah-mudahan ini tanda baik. Nah, yang dia bingungin adalah bagaimana kalau mereka yang punya utang itu, yang punya piutang maksudnya tahu kalau saya ini berangkat umroh, apa yang saya mesti jawab? Nanti dia menyangka saya punya duit buat bayar umroh, padahal itu umroh itu dibayarin. Nah, terusin aja ngelihat Wisata Hati Antv. Ntar kita bahas di acara problem kita dan isi Islam yang lain-lain. Kita saat ini kita belajar tentang matahari, the sun, asyams. Ada anak ya yang dinamakan Syamsul Bahri. Oh, itu mataharinya lautan ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saudara tidak akan pernah merasakan apapun yang terjadi di muka bumi ini kalau saudara tidak mengaitkan kepada sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kita ngelihat bulan, subhanallah. Jangan sampai kita ngelihat bulan, tapi dalam keadaan di sebelah kita ada perempuan yang bukan muhrim. Ya kan, di pinggir kali lagi. Aduh, kalinya blow on namanya. Itu orang nggak punya duit pacaran tuh ya, di pinggir kali. Hati-hati pemirsa. Ya, ente namanya nggak bersyukur pada Allah ya. Kalau ente nih di bawah bebintang, di bawah rembulan, di bawah cahaya matahari misalkan, ente berbuat maksiat, maka seluruh penghuni langit akan ngadu kepada Allah. Ya Rabb, Engkau mengizinkan aku, begitu kata matahari, mengalirkan panas yang aku miliki kepada penghuni bumi. Tapi Engkau lihat ya Allah, lihat si fulan, aku berikan cahaya matahari atas izinmu ya Allah, ternyata dia pendurhaka kepadamu. Coba. Bulan lagi cakep, bukannya kita berzikir, bertasbih, apa kata kita sama kita punya pacar. Nah, Neng, bulan lagi bagus. Boleh juga nih kalau kita ke pantai. Ya, coba dong bersyukur pada Allah. Nikmati karunia Allah itu dengan cara-cara yang halal, yang thayyib, yang baik. Kita bersyukur. Matahari, saudara, saya bukan ahli geologi, bukan ahli biologi, bukan juga ahli alam semesta, tapi saya melihat matahari aja merupakan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya berpikir tentang keajaiban? Sederhana saja. Saya untuk menghidupi kamar saya pasang itu lampu satu. Ya toh? Itu harus beli. Ini Allah, ya. Gini loh. Matahari ini kan kalau kita lihat bekerja katanya cuma 12 jam, begitulah taruh kata ya. Padahal tidak kan, matahari ini bekerjanya 24 jam. Karena pergerakannya gitu, kita dapat siang, kita dapat malam, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ya bersyukur pada Allah. Ya Allah, iya ya, dikasih matahari terang. Pada saat saya punya utang banyak ya, pernah saya iseng pemirsa. Begitu matahari naik, saya keluar rumah. Terus saya giniin tangan saya gitu. Begitu saya giniin, masih panas, masih terasa panasnya. Terus saya balik, saya ketik Yusuf Mansur. Begitu saya bilang sama buku saya ini, mengatakan kepada diri saya sendiri, hey Yusuf Mansur, kalau kamu masih bisa merasakan panasnya matahari, itu tandanya kamu masih hidup. Kalau masih hidup, itu tandanya kamu masih bisa mengubah keadaan yang kamu mau ubah bersama pemilik matahari, bersama penggerak matahari, bersama pengatur matahari. Ayo pemirsa, ketika kita masih bisa melaksanakan ya salat, laksanakanlah. Pemilik matahari belum mendekatkan mataharinya dengan bumi. Kalau sudah didekatkan sedekat-dekatnya itu matahari kepada bumi, oh deh, kita dikasih panas yang mencang kalau kata orang Betawi, itu kita udah harus pakai kacamata hitam, udah harus pakai payung, udah susah kita pakai sunblock, repot. Gimana nanti Allah berfirman ya lewat hadis qudsinya, nanti matahari aku dekatkan sejengkal. Di segmen nanti kita akan belajar tentang ya bagaimana kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, sambil kita nanti membahas how to memorize Al-Qur'an, bagaimana kita menghafalkan Al-Qur'an, insyaallah. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Terima kasih kepada Allah, saya masih ada di depan saudara-saudara semua, dan saudara masih ada di depan saya. Alhamdulillah. Tadi saya bilang ya, bagaimana nanti ada hari di mana Allah bilang lewat Rasulnya, yauma la zilla illa zilluh. Ada hari di mana tidak akan ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh.
Nanti kita akan belajar ya, mungkin hari Senin kapan begitu, sab'atun. Sab'atun. Yuzilluhumullahu ta'ala. Yuzilluhumullahu. Yuzilluhumullahu ta'ala yauma la zilla, gini, illa zilluh. Ada 7 yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana perlindungan itu hanya milik Allah SWT. Salah satu azab daripada mahsyar nanti adalah matahari sejengkal. Wow, pemirsa. Kita kalau dikasih 55 derajat udah rasanya kebakar gitu, punya tenggorokan. Kita kalau ada di Makkah dan Madinah dalam cuaca yang di sana 54 derajat, subhanallah. Atau saudara-saudara yang ada di Palu, di garis Katulistiwa, masya Allah, apalagi sejengkal. Makanya ya, ini kita akan bahas nanti karena waktunya tidak keburu. Makanya ada ibadah-ibadah gitu ya. Ada ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan saat kemudian matahari terbit. Kita bukan menyembah matahari, kita bukan bangsa yang menyembah. Tidak, tapi Allah bilang syukuri matahari yang kuterbitkan. Di antaranya adalah kita sholat isyraq. Sholat isyraq nih ketika matahari naik gitu ya, udah mulai kelihatan bulat begitu. Nah kira-kira lebih indah 5 atau 10 menit begitu. Nah, saudara sholat sunnah 2 rakaat. Pahalanya saudara adalah seperti orang yang melakukan ibadah umrah. Masya Allah. Terus saudara jedain lagi kira-kira 5-10 menit atau 10-20 menit. Kemudian saudara lakukan sholat duha. Apabila saudara kemudian sambung lagi dengan sholat duha, maka pahalanya adalah pahala orang haji yang tamatan, begitu Rasulullah bilang 3 kali, tamatan. Haji yang sempurna, sempurna dan sempurna. Tentu ada syaratnya. Apa syaratnya? Mereka yang kemudian komplit subuhnya berjamaah, sambung sholat isyraq, sambung kemudian dengan sholat duha. Ada pemirsa yang nanya begini sama saya, Ustaz, kalau gitu olahraganya kapan? Begini ya. Sesungguhnya kalau kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, itu sudah the bestnya olahraga. Udah the bestnya olahraga. Sekarang saudara lihat. Kalau saudara melakukan stretching, pemanasan, ya, kan pertama begini nih, telunjuk nih. Nah, coba silakan semua berdiri di depan layar kaca masing-masing. Berdiri, lalu kemudian tekan ini. Nih, nah telunjuk begini, lalu saudara tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Nah, sampai di sini nih. Di sini terasa panasnya. Nah, di sini terasa. Sementara bahu tetap ya tegak gitu. Ini, Zat. Kira-kira hitungan 8 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepas. Saudara bayangkan dengan praktis yang Allah langsung ngajarin. Saudara kemudian ruku begitu kan? Lihat, ini lurus sampai kata Rasulullah, air tuh tidak tumpah. Lurus, saudara lihat apa yang terjadi? Terjadi di sini nih. Apalagi kalau pandangannya ke tempat sujud. Begini. Nah, ini seluruh gerakan pemanasan dan olahraga sudah terkumpul di dalam sholat subuh. Apalagi kalau saudara sambungnya lewat sholat malam, lewat tahajud. Masya Allah. Tahajud, subuh, isyraq, duha. Olahraga apa lagi coba? Di sini 8 rakaat, di sini 2 rakaat, di sini 6 rakaat. Kok 6 rakaat subuh Ustaz? Iya. Ya, sholat sunnah sebelumnya 22. Lalu tahajud di sini 11 dengan witir berapa tuh? 11, 6, 18, 17, tambah 2, 19, tambah 8, 25. Masya Allah. Coba tuh. Iya kan? Saudara ketika begini tuh. Nih, gitu. Balik. Ya, sementara bahu tetap gitu misalnya. Saat gini. Saudara melakukan penuh ini. Keringetan juga. Udah olahraga sebenarnya. Sayang beribu sayang. Kita ini yang main beginian nggak perhatian. Insyaallah ya kita coba matengin tentang 2 hal nanti kapan-kapan. Tentang 7 yang dilindungi sama tentang stretching. Saya pengen khusus membahas ini. Bagaimana kita kemudian stretching capek-capek gini kan.
Kan stretching gitu tuh. Kalau mau olahraga badminton apa gini kan nih. Atau begini gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana kita begini. Kita rileks-rileks ini kan. Kita takbir begini. 25 rakaat itu udah berapa kali takbir kan? Masya Allah. Sampai ketemu deh. Jangan lupa pemirsa, keluarkan sedekahnya. Banyakin sedekahnya. Dan kemudian perbaiki sholatnya. Yang wajib dibenerin, yang sunnah dihidupin. Insya Allah, mudah-mudahan hidup kita bertambah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu tanggal 18 Desember di acara off air kita. Tunggu tanggal mainnya dan tunggu kemudian tempatnya di mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.